Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Quina Elvi Delarsati, biasa dipanggil Quina. Saat ini saya bersekolah di SDN Babat Jerawat 1, Surabaya. Teman-teman, saya ingin menceritakan sebuah kisah dari Bapak Proklamator kita yang berjudul Soekarno Sang Putra Fajar. Di suatu pagi, seorang anak yang baru berusia beberapa tahun melihat ibunya duduk di beranda kecil rumah mereka. Sang ibu memandang Fajar ke arah timur dengan diam, menantikan sang Fajar menyingsing jauh timur. "Ibu, kemarilah nak," ucap sang ibu sambil merentangkan tangan ingin memeluk putra kecilnya. Soekarno kecil mendekatinya dan seketika Ida Ayu memeluk erat-erat jantung hatinya. "Lihatlah nak, sekarang kita sedang menghadap sang surya yang sebentar lagi akan berkah," ucapnya tenang. "Indah sekali, Bu. Maukah ibunda menceritakan sebuah kisah sembari kita menunggu?" pintanya sambil merajuk manja. "Kisah apa yang ingin kau dengar kali ini? Kisah tentang pahlawan bangsa kita atau kisah tentang bagaimana engkau lahir, anakku?" "Bagaimana aku lahir, Ibu?" Binar mata Soekarno terlihat menggemaskan bagi Ida Ayu. Anak kecil yang duduk tenang di pangkuannya tidak dapat menyembunyikan rasa ketertarikannya. Di belai lembut rambutnya, Soekarno yang sedang menata berkat dirinya, dan ia mulai bercerita. Pada tahun 1901, tanggal 6 bulan 6, di bawah naungan bintang Gemini, saat itu engkau lahir. Aku ingat betul, saat itu pukul 5:30 pagi. Itu berarti kelak engkau akan menjadi pemimpin besar. Menurut kepercayaan Jawa, disebut putra Sang Fajar. Ida Ayu berhenti sejenak sambil memperhatikan raut wajah putranya, dan ia kembali melanjutkan cerita. "Kau lahir dengan nama Kosno Sosrodihardjo, meskipun kini telah berganti menjadi Soekarno Sosrodihardjo. Pertanda lain yang mengiringi kelahiranmu adalah meletusnya Gunung Kelut di Blitar. Sebagaimana engkau tahu, ibu adalah gadis balik keturunan kasta Brahmana. Raja terakhir di Singaraja adalah paman ibu. Sedangkan bapakmu, Raden Sungkumi Sosrodihardjo, adalah orang yang berasal dari keturunan Raja Kediri yang dahulu bernama Kerajaan Kertanegara. Kakek dan nenekmu juga ikut berjuang dalam melawan Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Soekarno dilahirkan di Jalan Penele, Surabaya, dibesarkan di tengah-tengah kemiskinan dan memiliki seorang kakak yang bernama Soekarmini. Saat usianya 6 tahun, mereka pindah ke Mojokerto. Di sana mereka tinggal di daerah yang penduduknya hidup melarat. Ida Ayu adalah seorang wanita yang rajin dan ulet. Setiap pagi, dari pagi hingga siang, beliau menumbuki bulir padi yang kasar menjadi butir-butir beras yang putih dan wangi. Semenjak melihat ibunya bekerja keras setiap hari, Soekarno membantu ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Dalam keadaan menderita dan kemiskinan, membuat mereka sekeluarga menjadi lebih akrab dan saling menolong dan mengasihi. Sementara Bapak Soekarno, Raden Sungkemi, adalah orang yang keras dalam mendidik anak-anaknya, terutama Soekarno. Ia mengajarkan anak-anaknya menulis dan membaca huruf-huruf Latin Jawa. Semua beliau lakukan karena beliau yakin bahwa suatu ketika putranya yang lahir di ambang Fajar akan menjadi seorang yang berjiwa besar dan pemimpin rakyat. Kisah ini bersumber dari buku Kisah Pemuda Soekarno, karya Dr. Randa Hadja Suyuti. Begitulah kisah inspiratif dari seorang Soekarno kecil sebelum menjelma menjadi seorang pemimpin yang sekali. Semoga kita bisa mengambil teladan dari beliau ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.